Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Latif. Saya berasal dari jurusan Bahasa dan Sastra Inggris NIM 18180063. Oke, pada kali ini saya akan membahas tentang administrasi, hubungan sekolah dan masyarakat, yang mana biasa disebut dengan humas. Humas kan hubungan masyarakat, tapi ini kepada sekolah. Nah, pendidikan sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Pendidikan hidup dan berkembang dari masyarakat. Oleh karena itu, perlunya ada hubungan antara pihak sekolah dengan hubungan antara luar sekolah, yaitu masyarakat. Lingkungan pendidikan yang ada dan terjadi di sekeliling proses pendidikan itu berperan dan berkontribusi terhadap proses peningkatan kualitas pendidikan. Maka kepala sekolah harus berupaya dalam memanfaatkan sumber pendidikan sebaik mungkin, sehingga semua sumber yang ada tersebut memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pendidikan sekolah yang berkualitas. Salah satu sumber yang perlu dikelola adalah lingkungan masyarakat atau orang tua murid. Pengertian administrasi hubungan sekolah. Apa itu pengertian administrasi? Apa itu administrasi hubungan sekolah dan masyarakat? Kata administrasi berasal dari bahasa Latin, terdiri dari ad yang berarti ke dan atau kepada, dan ministrate yang berarti melayani. Jadi kesimpulannya yaitu hubungan sekolah dengan masyarakat, bahwa administrasi adalah suatu kegiatan untuk membantu, melayani, mengarahkan, mengatur semua kegiatan dan mencapai tujuan tertentu. Hubungan sekolah dan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Sekolah sebagai sistem sosial merupakan bagian integral dari sistem yang lebih besar, yaitu masyarakat. Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien. Sebaliknya, sekolah juga harus menunjang pencapaian tujuan atau pemenuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pendidikan, sehingga jelaslah antara sekolah dan masyarakat harus dibina suatu hubungan yang harmonis. Administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan suatu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat. Suatu proses antara hubungan sekolah dengan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan untuk mendorong minat dan kerjasama masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan sekolah itu sendiri. Ada 3 elemen penting pada administrasi hubungan sekolah dan masyarakat itu. Yang pertama itu kepentingan yang sama antara sekolah dengan masyarakat. Yang kedua, peran penting dalam pengembangan sekolah untuk memenuhi harapan masyarakat. Yang ketiga, komunikasi dua arah yang efisien untuk meningkatkan kerjasama yang baik. Nah, prinsip dan teknik administrasi hubungan sekolah dan masyarakat itu yang pertama itu integrity. Apa itu integrity? Prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat harus terpadu. Dalam arti apa yang dijelaskan, disampaikan dan disuguhkan kepada masyarakat harus informasi yang terpadu antara informasi kegiatan akademik maupun informasi kegiatan yang bersifat non-akademik.
Biasanya sering terjadi sekolah tidak menginformasikan atau menutupi sesuatu yang sebenarnya terjadi, menjadi masalah pada sekolah dan perlu bantuan atau dukungan sosial dari orang tua murid. Oleh sebab itu sekolah harus sedini mungkin mengantisipasi kemungkinan adanya salah persepsi, salah interpretasi tentang informasi yang disajikan dengan melengkapi informasi yang akurat dan data yang lengkap, sehingga menjadi diterima secara rasional oleh masyarakat. Hal ini sangat penting meningkatkan penilaian dan kepercayaan masyarakat atau orang tua murid terhadap sekolah. Atau dengan kata lain, transparansi sekolah sangat diperlukan. Lebih dalam era informasi, lebih dalam era reformasi diri, masyarakat akan semakin kritis dan berani memberikan penilaian secara langsung tentang sekolah. Nah, yang kedua ada yang namanya continuity. Prinsip ini berarti bahwa pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus. Jadi pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat tidak hanya dilakukan secara insidental atau sewaktu-waktu saja. Misalnya 1 kali dalam setahun atau sekali dalam 1 semester. Hanya dilakukan oleh sekolah ada saat akan meminta bantuan keuangan kepada orang tua atau masyarakat. Nah, berarti ini di luar dari dana yang ada dari sekolah itu sendiri atau bantuan operasional sekolah. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat selalu beranggapan apabila ada panggilan sekolah untuk datang ke sekolah selalu dikaitkan dengan uang. Akibatnya, mereka cenderung untuk tidak menghadiri atau sekedar diwakilkan oleh orang lain untuk menghadiri undangan dari sekolah tersebut. Apabila ini terkondisi, maka sekolah akan sulit mendapat keuntungan. Atau dukungan yang kuat dari semua orang tua murid dan masyarakat. Itulah yang menjadi kendala pada dasarnya yang adanya kekurangan pada dana. Perkembangan informasi, perkembangan kemajuan sekolah, permasalahan sekolah, bahkan permasalahan belajar siswa selalu muncul dan berkembang yang terus-menerus dari sekolah untuk masyarakat atau orang tua murid, sehingga mereka sadar akan pentingnya keikutsertaan mereka dalam meningkatkan mutu pendidikan putra dan putrinya. Yang ketiga ada namanya simplicity. Prinsip ini menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dengan masyarakat yang dilakukan baik komunikasi personal maupun komunikasi kelompok pihak pemberi informasi atau sekolah dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat. Informasi yang disajikan kepada masyarakat melalui pertemuan langsung maupun media elektronik hendaknya disajikan dalam bentuk sederhana dengan kondisi dan karakteristik pendengar atau masyarakat setempat. Nah, prinsip kesederhanaan ini juga mengandung makna bahwa
Informasi yang disajikan dinyatakan dengan kata-kata penuh persahabatan dan mudah dimengerti. Banyak masyarakat yang tidak memahami istilah-istilah yang sangat ilmiah. Oleh sebab itu, penggunaan istilah sedapat mungkin disesuaikan dengan tingkat pemahaman yang ada di masyarakat itu sendiri. Yang keempat ada namanya coverage. Kegiatan pemberian informasi hendaknya menyeluruh dan mencakup semua aspek, faktor atau substansi yang perlu disampaikan dan diketahui oleh masyarakat. Misalnya program ekstrakurikuler, kegiatan kurikuler, remedial teaching, dan kegiatan yang lain-lainnya yang berhubungan dengan sekolah tersebut. Prinsip ini mengandung bahwa segala informasi hendaknya yang pertama yaitu ada namanya lengkap. Apa itu? Yaitu tidak satu informasi pun yang harus ditutupi. Yang berarti semua informasi yang tidak ada yang tidak disampaikan harus rinci, secara rinci. Atau pada masyarakat dan orang tua, murid mempunyai hak untuk mengetahui keberadaan atau kemajuan sekolah sampai mana dan di mana anaknya belajar. Oleh sebab itu, informasi kemajuan sekolah, masalah yang dihadapi sekolah, serta prestasi yang dapat dicapai sekolah harus diinformasikan walaupun sekecil apapun informasinya kepada masyarakat harus disampaikan. Nah, yang kedua, akurat. Dengan arti lain, informasi yang diberikan memang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam kaitannya ini juga berarti bahwa informasi yang disampaikan haruslah sangat jelas tanpa adanya kata yang bertele-tele. Yang ketiga itu up to date. Berarti informasi yang berikan adalah informasi perkembangan, kemajuan masalah dan prestasi sekolah terakhir. Constructivance, ini pembagian pada lanjutan yang setelah converge tadi. Yang berarti yang kelima yaitu constructiveness. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya konstruktif. Dalam arti sekolah memberikan informasi yang konstruktif pada masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan memberikan respon hal-hal positif tentang sekolah serta mengerti dan memahami secara detail berbagai masalah yang dihadapi sekolah. Apabila hal tersebut dapat mereka mengerti, akan merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong untuk memberikan bantuan kepada sekolah sesuai dengan permasalahan sekolah yang perlu mendapat perhatian dan pemecahan masalah. Hal ini menuntut sekolah untuk membuat daftar masalah yang perlu dikomunikasikan secara terus-menerus kepada masyarakat tertentu. Nah, selanjutnya yang keenam ada namanya adaptability. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya sesuai dengan keadaan di lingkungan masyarakat tersebut. Penyesuaian hal ini termasuk penyesuaian terhadap aktivitas, kebiasaan, budaya atau culture dan bahan informasi yang ada dan berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Bahkan pelaksanaan kegiatan hubungan dengan masyarakat pun harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Misalnya saja masyarakat daerah pertanian yang setiap pagi bekerja di sawah, tidak mungkin sekolah mengadakan kunjungan atau home visit di pagi hari. Selanjutnya kita membahas tentang teknik pada administrasi
hubungan sekolah dan masyarakat ini atau disebut dengan Husemas. Apa itu teknik administrasi Husemas ini sendiri? Kenyataan yang membuktikan bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat tidak sejalan dengan baik. Berbagai kendala yang sering ditemukan antara lain adalah komunikasi yang terhambat dan tidak profesional, tidak lanjut program yang tidak lancar, dan pengawasan yang tidak terstruktur. Untuk mengantisipasi berbagai kendala tersebut, beberapa hal bisa menjadi alternatif: adanya laporan berkala mengenai berbagai kegiatan sekolah serta keuangannya, diadakannya berbagai kegiatan yang mengakrabkan seperti open house, kunjungan timbal balik, dan program kegiatan bersama seperti pentas seni ataupun perpisahan. Selanjutnya, teknik tertulis. Teknik tertulis ini adalah hubungan antara sekolah dengan masyarakat yang dapat dilakukan secara tertulis. Cara tertulis yang dapat digunakan seperti buku kecil pada permulaan tahun ajaran, yaitu adalah pada permulaan tahun ajaran baru, isinya menjelaskan tentang tata tertib, syarat-syarat masuk, hari-hari libur, hari-hari efektif. Kemudian buku kecil ini dibagikan kepada orang tua murid agar orang tua murid tahu kapan jadwal libur bagi murid ini sendiri, dan hal ini biasa dilaksanakan pada taman kanak-kanak atau TK. Selanjutnya ada nama pamflet, merupakan selembaran yang biasanya berisi tentang sejarah lembaga pendidikan tersebut, staf pengajar, fasilitas yang tersedia, dan kegiatan belajar. Pamflet ini selain dibagikan ke wali murid juga disebarkan ke masyarakat umum, selain untuk menumbuhkan pengertian warga atau masyarakat, juga sekaligus untuk promosi pada lembaga ini sendiri. Selanjutnya, berita kepada murid. Nah, hal ini tentu diberitakan kepada murid ya. Berita ini dapat dibuat sederhana, mungkin pada selebaran kertas yang berisi informasi yang secara singkat tentang kegiatan yang dilakukan di sekolah ataupun pesantren. Dengan membacanya, orang tua murid mengetahui bahwa apa yang terjadi di lembaga pendidikan tersebut, khususnya kegiatan yang dilakukan oleh murid itu sendiri. Nah, yang berikutnya ada namanya catatan berita gembira. Apa itu catatan berita gembira? Yaitu teknik ini sebenarnya mirip dengan berita kegiatan murid. Keduanya sama-sama tertulis dan disebarkan ke orang tua. Hanya saja catatan berita gembira ini berisi tentang keberhasilan seorang murid. Berita tersebut ditulis di selebaran kertas yang disampaikan kepada wali murid, atau bahkan disebarkan kepada masyarakat. Nah, selanjutnya pembahasan berikutnya itu teknik lisan. Dalam hubungan sekolah dengan masyarakat dapat juga ada namanya teknik secara lisan. Berarti teknik yang dapat secara dibicarakan saja tanpa adanya tertulis. Yaitu yang pertama seperti kunjungan ke rumah. Kunjungan ke rumah dalam rangka mengadakan hubungan dengan masyarakat, dan pihak sekolah dapat mengadakan kunjungan ke rumah wali murid, warga, ataupun tokoh masyarakat. Melalui kunjungan rumah ini, guru akan mengetahui masalah anak di rumahnya. Apa sih masalah yang dihadapi oleh murid ini sendiri di lingkungan sekolahnya, tentu diberitahukan kepada orang tuanya. Apabila setiap anak diketahui problemnya secara totalitas, maka informasi pendidikan akan lebih mudah direncanakan sesuai dengan minat dari murid ini sendiri. Kegiatan berikutnya itu mengundang orang tua ke rumah.
Selain mengatakan kunjungan ke rumah, pihak sekolah sesekali juga mengundang orang tua murid agar datang ke sekolah. Setelah datang, mereka diberi penjelasan tentang perkembangan pendidikan lembaga tersebut. Mereka juga perlu diberi penjelasan khusus tentang pendidikan muridnya. Nah, pertemuan dengan teknik ini berarti sekolah mengundang masyarakat dalam acara pertemuan khusus untuk membicarakan masalah atau hambatan yang dihadapi sekolah. Pertemuan ini sebaiknya diadakan pada waktu tertentu yang dapat dihadiri oleh semua pihak yang diundang. Sebelum pertemuan dimulai, acaranya disusun terlebih dahulu. Oleh karena itu, setiap akan mengadakan pertemuan sebaiknya dibentuk panitia penyelenggara. Berikutnya itu teknik peragaan. Teknik peragaan ini adalah hubungan sekolah dengan masyarakat dapat dilakukan dengan cara mengundang masyarakat. Peragaan yang diselenggarakan sekolah. Peragaan yang diselenggarakan biasanya berupa pameran keberhasilan sekolah, apa prestasi yang dicapai oleh muridnya sendiri. Tentu akan diadakan namanya peragaan. Misalnya di TK dengan menampilkan anak-anak menyanyi, membaca puisi, dan menari. Pada kesempatan ini, kepala sekolah atau guru TK tersebut dapat menyampaikan program-program peningkatan mutu pendidikan dan juga masalah atau hambatan dihadapi dalam merealisasikan program-program itu. Yang berikutnya adalah proses administrasi hubungan masyarakat. Apa proses yang ada pada hubungan sekolah dan masyarakat ini? Yang pertama, penyusunan program. Penyusunan program Husemas memperhatikan dana yang tersedia, ciri masyarakat daerah, jangkauan, sarana atau media, dan teknik yang akan dilaksanakan dalam mengadakan hubungan dengan masyarakat. Yang kedua itu pelaksanaan atau pengorganisasian. Pada dasarnya semua komponen sekolah dan pelaksanaan hubungan sekolah masyarakat. Oleh karena itu, tugas-tugas mereka perlu dipahami dan ditata dengan baik dan sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan Husemas dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan hubungan sekolah masyarakat perlu diperhatikan koordinasi antara berbagai bagian dan kegiatan yang akan dilakukan. Dan di dalam penggunaan waktu perlu adanya sinkronisasi agar tidak terjadinya kesalahpahaman. Yang ketiga adalah namanya pengawasan. Pengawasan pada administrasi hubungan sekolah dan masyarakat dapat berupa evaluasi yang dilakukan. Nah, berikutnya apa sih peran personil sekolah dalam administrasi hubungan sekolah dan masyarakat ini? Itu kunci utama pada di sini adalah guru. Guru merupakan kunci penting dalam kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat di sekolah menengah. Ada beberapa hal yang guru biasa lakukan, yaitu membantu sekolah dalam melaksanakan teknik-teknik hubungan sekolah masyarakat. Yang kedua, membuat dirinya lebih baik lagi dalam masyarakat. Yang ketiga, dalam melaksanakan semua itu, guru harus melaksanakan kode etiknya. Apa itu kode etiknya? Yaitu guru merupakan aturan dan sebagai rambu-rambu yang perlu diikuti dan tidak boleh dilanggar oleh guru. Kode etik mengatur guru menjadi manusia terpuji di masyarakat, karena kode etik merupakan cerminan kehendak masyarakat terhadap guru. Demikian presentasi yang saya sampaikan tentang hubungan administrasi sekolah dan masyarakat. Dapat kita petik kesimpulan dari hubungan sekolah dan masyarakat ini, yaitu merupakan dua jenis yang berbeda yang sangat penting dalam pendidikan, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan. Dalam arti kata, ini semua sangat terkait dalam
hubungan sekolah dan masyarakat ini sangat saling membantu dan saling berkesinambungan. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.